Dalam upaya penangkapan tersangka kekerasan seksual di Pondok Pesantren Sidikiyah, total pagi hingga siang ini sudah ada 7 truk polisi yang membawa simpatisan dari Pondok Pesantren ke Mapolres Jombang, Jawa Timur. Dan informasi terkini terkait dengan upaya penangkapan tersangka kekerasan seksual di Jombang, Jawa Timur, kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV ada Via Irmar di sana. Via, seperti apa perkembangan terbaru hingga siang ini terkait dengan upaya penangkapan tersangka kekerasan seksual di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur? Ya baik, selamat siang Reza dan juga saudara. Hingga saat ini kami masih terus menunggu dan juga melakukan pemantauan di sekitar lokasi, tepatnya yang berada di depan gerbang dari Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Tadi sekitar 10 menit yang lalu, Reza dan juga saudara, ada sebanyak 2 truk milik kepolisian yang mengangkut sejumlah orang yang dimana informasi sementara yang kami terima akan dibawa ke Polrestabes Jombang. Nah, untuk jumlahnya sendiri terkait berapa orang yang berada di dalam 2 truk milik kepolisian tersebut yang kemudian dibawa ke Polresta Jombang, ini kami masih terus melakukan konfirmasi ke pihak kepolisian karena memang di sekitar lokasi ini belum ada satupun pejabat dari kepolisian yang bisa kami konfirmasi terkait jumlah dari orang yang diangkut oleh 2 truk yang baru saja tadi keluar dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang dan informasi sementara akan menuju ke Polresta Jombang. Nah, memang betul dari tadi pagi hingga siang hari ini sudah ada sekitar 7 truk yang keluar dari Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang yang membawa sejumlah orang yang dimana informasi sementara yang saya terima adalah simpatisan dari Pondok Pesantren ini. Dan untuk jumlah orang yang dibawa tadi ada sekitar 62 orang. Namun untuk jumlah terbaru dari 2 orang atau beberapa orang yang dibawa oleh 2 truk ini kita masih terus melakukan konfirmasi, Reza dan juga saudara. Sementara itu kalau saya bisa menggambarkan bagaimana situasi terkini di sekitar Pondok Pesantren Sidikiyah Jombang, di mana saat ini sudah clear area, artinya tidak boleh sembarang orang keluar masuk di jalan yang berada tepat di depan gerbang dari Pondok Pesantren Sidikiyah. Hanya beberapa teman-teman media yang memang bertugas untuk melakukan peliputan dan juga petugas kepolisian. Nah, untuk petugas kepolisian ini sendiri saya juga melihat ada banyak sekali mobil dari pihak kepolisian, baik itu dari Polres Jombang maupun dari Polda Jawa Timur. Dan lokasi yang akan menuju ke Pondok Pesantren Sidikiyah ini juga sudah ditutup, sudah disterilisasi, sehingga bagi warga yang akan masuk atau yang biasanya lalu lalang di depan Pondok Pesantren ini tidak diperbolehkan untuk sementara waktu karena memang saat ini masih dalam proses penggeledahan dan juga pencarian dari DPO yang merupakan tersangka dari kasus kekerasan seksual, yang dimana diketahui bahwa DPO ini merupakan anak dari pendiri atau pengasuh dari Pondok Pesantren Sidikiyah, dan dia merupakan anak kandung dan saat ini juga masih terus dilakukan pencarian di dalam Pondok Pesantren Sidikiyah. Dari informasi sementara yang kami terima, luas dari Pondok Pesantren ini adalah seluas 5 hektar dan hingga dari tadi pagi hingga saat ini ada sekitar ratusan polisi, ada sekitar 800-an polisi yang dikerahkan untuk melakukan pencarian dari tersangka kasus kekerasan seksual ini. Reza. Iya, Via, dari pagi penyisiran Pondok Pesantren dengan luas kurang lebih 5 hektar seperti Anda sebutkan tadi terus dilakukan polisi. Lalu seperti apa pengamanan di sekitar lokasi, tadi juga lokasi yang menuju ke Pondok Pesantren Sidikiyah telah clear area. Seperti apa pandangan mata Anda, seperti Anda lihat tadi di belakang Anda juga barikade polisi juga sudah ada di sana. Ya, Reza dan juga saudara, kalau saya bisa menggambarkan bahwa pengamanan untuk kasus ini sendiri sebenarnya sudah dilakukan sejak jalan yang akan menuju ke Pondok Pesantren Sidikiyah, di mana sudah ada beberapa pihak kepolisian yang menutup jalan yang akan menuju ke Pondok Pesantren ini. Kemudian bagi masyarakat yang akan atau yang biasanya akan melalui jalan yang ada di depan Pondok Pesantren ini, mereka diimbau untuk mencari
jalur alternatif yang lain, atau artinya mereka dialihkan arahnya. Sedangkan untuk di depan gerbang pondok pesantren, seperti yang Anda lihat, Reza dan juga saudara, bahwa barikade polisi masih terus dilakukan di depan gerbang pondok pesantren Sidikiyah Jombang. Tidak boleh ada satupun orang yang keluar masuk kecuali mobil dari pihak kepolisian yang diperbolehkan untuk masuk maupun keluar dari pondok pesantren Sidikiyah. Hal ini memang berkaitan dengan proses penggeledahan dan juga pencarian dari tersangka yang bernama Mas Desi ini, yang merupakan tersangka dari kasus kekerasan seksual, yang merupakan juga anak kandung dari pengasuh pondok pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur. Nah, kalau kita menarik lagi ke belakang, Reza dan juga saudara, bahwa sebenarnya kasus ini sudah dimulai atau bermula ketika tahun 2019, yang artinya pada bulan Oktober, lebih tepatnya tanggal 21 Oktober 2019, di mana pada saat itu pihak Polres Jombang sempat menerbitkan surat untuk menghentikan proses penyidikan dari kasus kekerasan seksual. Namun kemudian pada tanggal 29 Oktober 2019, kasus ini kemudian diambil alih oleh Polda Jawa Timur dan kemudian bergulir lagi hingga kemudian akhirnya beberapa kali utusan dari pihak Polda Jawa Timur datang ke pondok pesantren Sidikiyah Jombang ini untuk menangkap tersangka yang dikenal dengan nama Mas Desi ini. Namun beberapa kali juga gagal, bahkan juga ketika mereka akan menangkap Mas Desi ini justru selalu dihalangi oleh simpatisan-simpatisan, mulai dari jalan yang menuju ke pondok pesantren Sidikiyah hingga kemudian di depan gerbang pondok pesantren Sidikiyah, hingga kemudian akhirnya polisi selalu kembali dengan tangan kosong. Reza. Baik, terima kasih. Via Irmar, jurnalis Kompas TV melaporkan langsung dari depan pondok pesantren Sidikiyah Jombang, Jawa Timur.